Bukankah kita akan makan? Kenapa kita di sini? Bukannya, kamu dari dulu suka perhiasan. Aku berencana memberimu hadiah. Untuk merayakan kamu bergabung dengan Yixin. Tapi barang-barang di toko serba ada Jinyu. Cukup mahal. Tidak apa-apa, lihat saja. Oh iya Wan. Kurasa, aku belum pernah melihatmu memakai perhiasan apapun. Apa kau punya perhiasan yang sangat berharga, yang enggan kau pakai? Ibuku meninggalkanku satu. Aku menghilangkannya secara tidak sengaja. Jadi sejak saat itu, aku tidak pernah memakainya lagi. Hilang. Mungkinkah dia benar-benar berhubungan dengan kalung itu? Kalau begitu aku akan memberikan ini padamu. Kuharap kau menyukainya. Tentu saja. Ayo kita lihat. Barang-barang di sini sangat mahal. Tidak apa-apa. Tuh kan apa ku bilang. Jinyu Department Store hari ini. Kelihatan banget lagi seret. Jetty. Dua gembel ini. Lagi ngemis makanan di sini. Tuh kan bener kan kata gue. Mending gak usah kesini hari ini. Jinyu ini. Bawa sial banget. Lin Yu lama tak jumpa. Sudah dapat. Korban baru ya? Siapa yang kau sebut payah? Coba tanya-tanya. Semua orang di Wanchen kenal denganku Tuan Muda Gao. Oh, Tuan Muda Gao. Dua orang kere ini. Mana mungkin kenal sama Anda? Oh iya. Ini kakakku. Yang gak berguna. Dan dia cuma tukang antar barang bau. Jadi dia yang di kampus main-main dan dikeluarkan. Lumayan juga sih. Begitu bernafsu menggoda orang. Kenapa tidak biarkan aku bersenang-senang juga, An? Jaga bicaramu. Aku suaminya. Dasar pengantar barang bau. Percayalah satu panggilan saja. Dan kau akan kehilangan tangan itu. Aku belum pernah mendengar keluarga Gao memiliki kekuatan semacam itu. Apel. Takut. Sekarang kalian berdua merangkak di antara kakiku. Dan kita bisa melupakan ini. Keluarga Gao dari Wancheng menepati janji. Kami sama sekali tidak akan mengganggu sepasang anjing liar sepertimu. Hahaha. Keluarga Cao kalau bilang satu ya satu, dua ya dua. Ku dengar. Keluarga Gao di Wancheng selalu jadi yang kedua terbaik. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hanya saja keluarga Gao kami tidak ingin bersaing. Tuan Muda Gao nggak perlu marah-marah. Sama dua orang ini. Tuan Muda Gao Anda di sini. Kami punya sejumlah barang baru. Untuk penilaian Anda. Santai saja. Ada apa denganmu toko serba? Ada Jinyu. Orang miskin ini tidak pantas berdiri di depanku, mengganggu pandanganku. Kalau mereka nggak pergi, aku jadi nggak mood beli perhiasan. Silakan pergi. Kalau tidak saya akan memanggil keamanan. Kenapa? Kami juga pelanggan. Ada apa dengan tokomu? Mendiskriminasi seperti ini? Maaf, toko serba ada Jinyu tidak menerima pelanggan yang hanya membuat masalah dan tidak menghabiskan uang. Siapa bilang kita tidak menghabiskan uang? Kau mendiskriminasi kami. Aku bisa memanggil polisi. Anda. Wan, lihat apa yang kau suka. Akan kubelikan untukmu. Sok-sokan kaya. Di tempat kayak gini, buat beli barang sisa aja. Kalian gak mampu. Inilah yang mereka sebut pacar yang penuh energi ya. Bahkan jika aku tidak membeli apapun, rasanya lumayan enak nih. Apa kau menyukainya? Gue cuma mikir, desainnya anyar banget. Tapi harganya kebangetan ya. Kalau nggak punya duit ngapain sok tahu? Bungkus yang itu buat saya. Nona Anda punya mata yang jeli. Ya udah yuk kita lihat yang di sana. Yang ini juga lumayan kok. Walaupun bukan merek terkenal. Desainnya canggih banget. Dan harganya nggak mahal. Apa kau menyukainya? Yang ini juga bungkus. Baik. Kok bisa? Gue yang lihat duluan loh. Maksudnya apa yang pertama? Punya duit nggak? Betul Yoyo. Ini kartuku. Beli apapun yang kau mau.
Tuan Muda Gau, sebenarnya kami baru saja mendapatkan barang baru, desain terbaru Gu Zongking, satu-satunya. Lihatlah. Tipikal banget. Kepala desainer Hixin Group, Gu Zongking Wu. Cakep banget sih. Apa kau menyukainya? Permisi, yang ini harganya 5 juta. Kalau gitu bungkus juga yang ini. Tunggu. 5 juta? Apa aku tidak salah dengar? Oh, Tuan Muda Gau. Cantik kan? Aku nggak mau malu di depan 2 orang. Udik ini. Tidak. Ini terlalu mahal. Ayahku akan mengunci kartuku lagi. Jika kalian berdua tidak akan membelinya, maka aku yang akan mengambilnya. Bungkus yang ini. Gila ya lo, kere banget. Gu King lo. Aku tidak bercanda. Bungkus saja. Oh tidak, agar terlihat nyata. Aku bahkan tidak membawa kartuku. Ini. Wan, tunggu aku. Aku akan menelepon. Xiao Sun, aku ingat kita sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi toko serba, ada Jin Yukan. Belikan untukku sekarang juga. Bos kita masih bernegosiasi. Membelinya sekarang akan memakan banyak biaya. Apakah kamu yakin? Aku hanya memberimu waktu 5 menit. Oh iya. Beritahu penanggung jawab di sini. Hei Lin Wan, suamimu yang nggak berguna itu nggak bakal ninggalin kamu di sini gitu aja kan? Setelah pamer. Aku kembali. Kau benar-benar kembali. Kalau dia bisa dapat 5 juta, aku akan siaran langsung berdiri dengan tangan. Pao yang bilang. Maaf membuatmu khawatir. Pak, jika Anda tidak punya uang dan Anda membuat masalah di sini, saya benar-benar akan memanggil keamanan. Tuanku, saya manajer umum di sini. Liu maaf telah membuat Anda dan istri Anda menunggu. Manajer umum ada perlu apa ke sini? Ada 2 orang di sini, masih menginginkannya meskipun tidak punya uang. Diam, tuanku adalah tamu terhormat kami. Cepat kemasi barang-barangmu, keluar. Manajer umum Liu saya. Maksudku manajer Liu. Apa maksud sandiwara ini? Tuan Muda Gao tolong, jangan bersikap tidak masuk akal. Tuanku, mulai sekarang apapun yang Nyonya inginkan, dia bisa mendapatkannya. Aku pernah melakukan bantuan kecil untuk bos mereka. Sekarang mereka mencari kesempatan untuk membalas budiku. Apa maksudmu? Tuan Liu, keluarga Gao kami juga punya saham di toko serba, ada Golden jadi. Melakukan hal seperti ini tidak pantas kan? Tuan Muda Gao, jika keluarga Gao Anda memiliki masalah, Anda dapat mengajukannya langsung di rapat dewan. Manajer Liu, aku ingat bal emas giok kita. Selalu menargetkan pasar elit kelas atas. Keluarga Gao mereka di Wancheng tidak bisa dianggap sebagai masyarakat kelas atas kan? Bagaimana kalau kita hentikan mereka menjadi pemegang saham? Bagaimana menurutmu? Tuanku benar. Saya akan segera mengurusnya, memulihkan saham keluarga Gao. Memutus semua hubungan antara Golden Jadi dan keluarga Gao. Apa katamu? Liu tua, apa kau tidak ingin jadi manajer umum lagi? Manajer macam apa ini? Saya kasih tahu ya, kalau sampai menyinggung keluarga Gao, jangan harap bisa sukses di Wancheng. Siapa yang tidak akan berhasil, masih harus dilihat. Tuanku, jika Anda dan Nyonya menyukai kalung ini, saya akan membungkusnya untuk Anda segera. Baik. Tunggu saja. Lin Wan, Tuan Muda Gao. Cuma berjasa kecil. Bisa bawa pulang perhiasan 5 juta. Mana mungkin? Jangan bilang gue ketemu orang kaya pura-pura miskin dan ngikutin skenario gue. Wan pegang ini untukku. Aku akan mengambil mobilnya. Oh, baik. Wan masuk ke mobil. Tuan mudaku, aku hanya bilang, mobil seperti apa yang cocok untukmu? Kalian berdua tampak serasi. Tidak apa-apa. Ada yang lain. Ku bilang tunggu. Aku tidak pernah setuju kau pergi. Tidak apa-apa. Kau biarkan dia pergi. Aku akan bermain bersamamu. Apel. Sob jagoan. Kalian semua tidak akan pergi hari ini. Membuatku malu di depan wanita. Kau mau pergi? Baiklah. Suruh dia menemaniku sebentar. Pastikan aku puas. Aku dengar dari Yuyo. Dia tampak lugu di permukaan. Tapi sebenarnya dia anak manja.
Beraninya kau memukulku. Hajar dia sampai mati. Apa yang kau lakukan? Gu King. Hati-hati. Minggir. Gu King. Wan Wan. The film Wan was Wan. translated Udah jangan and berantem. narrated by M Media. Udah jangan berantem. Gu King. Apa? Udah jangan berantem. Ayo pergi. Wan Wan. Kamu nggak apa-apa. Aku baik-baik saja. Perawakan Gu King. Kayak model banget ya. Maaf ya. Aku lukain kamu nggak? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Hai. Kenapa wajahmu begitu merah? Nggak kok. Malu banget deh gue, Lin Wan Wan. Kukira kau sakit. Ada apa? Ada yang mengganggu pikiranmu. Gu King. Gue mau tanya sesuatu. Apa itu? Lo bukan anak orang kaya yang kabur. Dan sok miskin, kan? Gadis bodoh. Jika aku, tuan muda kaya, bukankah aku akan membeli seluruh toko serba ada Jinyu dan memberikannya padamu? Tapi gue lihat. Manajer Liu, nurut banget sama lo. Dia bilang lo, pemilik toko serba Jinyu. Gue percaya aja sih. Oh, lupakan saja. Bagaimanapun kau istriku, akan kukatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku menyelamatkan nyawa bos mereka. Hah? Itu cukup berbahaya. Aku tidak memberitahumu detailnya, karena aku tidak ingin kau khawatir. Pikirkanlah. Itu nyawa pemilik toko serba ada Jinyu. Pemilik. Itu pasti sangat berharga. Kita hanya mengambil sepotong perhiasan. Dan dia dengan senang hati memberikannya. Beneran kok? Biarkan aku memasangkannya padamu. Apa kau menyukainya? Iya, gue suka. Makasih ya, Gu King. Maaf soal yang tadi. Gue salah paham. Gue kira lo lagi ngelakuin sesuatu yang ilegal. Sangat imut. Sangat mudah ditipu. Proposal desain untuk grup Yixin. Apa kau sudah dengar? Kita akan mendapatkan karyawan baru. Ku dengar dia hanya punya ijazah SMA. SMA. Beberapa penjaga keamanan kami di lantai bawah punya gelar master, ijazah SMA, dan dia masuk ke departemen desain kami. Pasti ada orang dalam. Tenang semuanya. Perkenalkan. Karyawan baru kita, Lin Wan Wan. Lihat. Kalung di lehernya. Apakah itu yang dirancang oleh Pak Bucing? Sepertinya begitu. Bukankah kalung itu bernilai 5 juta? Dia masih sangat muda. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Apa itu pertanyaan? Dia pasti simpanan seseorang. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan menghilangkan kebahagiaan. Apa yang kita perjuangkan seumur hidup kita, dia dapatkan hanya dengan tidur sana-sini. Mbak Li, pengawas Lin. Ini karyawan baru. Kuserahkan dia padamu untuk saat ini. Lin Wan Wan, Lin Yunyu. Dia beneran jadi direktur desain? Waktu kecil Tian, benci banget sama gambar menggambar. Kalian saling kenal. Syukurlah. Silakan kalian lanjutkan. Lin Wan Wan. Aku juga nggak tahu, hoki macam apa sih yang kamu punya, sampai bisa masuk Yixin. Tapi, mulai sekarang kamu kerja di bawahku. Kalau nggak memenuhi standar, kamu dipecat. Paham? Loh, Lin Wan Wan harus tetap di Yixin.
Ini kan impian lo. Ngerti pengawas Lin? Lagi pula, kamu kan belum The lulus film was kuliah. translated Kamu and nggak bisa ngapa-ngapain. narrated by M Media. Mending, kamu bantuin aja dulu. Kerjaan-kerjaan kecil. Oh, bulan depan. Kita ada kompetisi desain perhiasan. Semuanya harus kerja keras dan berusaha bawa nama baik Yixin. Pekerjaan-pekerjaan remeh bisa dikasih ke Lin Wanwan. Yang merah ke departemen produksi, yang putih ke departemen pemasaran. Baik. Iya, gue paham. Ya, karena kamu sekarang di departemen desain kami. Kita semua keluarga. Jangan malu-malu. Pakai aja apa yang kamu butuhin. Lin Wanwan, kamu ngerusak ini. Kamu ini bisa kerja apa nggak sih? Aku udah bilang. Merah ke pemasaran, putih ke produksi. Gimana bisa kamu salahin ini? Lin Yunyu? Loh. Pengawas Lin. Bilang kalau yang merah masuk produksi dan yang putih ke pemasaran. Dokumen-dokumen ini harus diantar setiap hari. Semua orang di kantor tahu ini. Kok bisa salah? Kalau aku enggak. Cek tadi. Kamu tahu berapa banyak kerugian perusahaan kali ini? Ya cewek baru. Kau pasti salah ingat. Akui saja kesalahanmu. Ngaku aja deh. Kau membuatnya seolah-olah kami mengeroyokmu. Tepat. Masuk lewat pintu belakang itu satu hal, tapi mengacaukan pekerjaan kami. Itu hal lain. Mereka semua di pihak Lin Yunyu. Mereka pasti sengaja bikin susah gue. Lin Wanwan. Kukira, kamu memang bodoh, tapi setidaknya kamu bisa ngurus tugas kecil dan nganter barang tanpa bikin masalah. Aku nggak nyangka, kamu nggak becus ngerjain itu aja. Pertama, gue ngirim CV sendiri dan lolos wawancara. Sebelum masuk Yixin Group, posisi yang gue lamar, desainer perhiasan. Karena baru, gue lihat semua orang sibuk, jadi gue bantuin lo. Kedua, gue yakin nggak salah inget. Kalau nggak percaya, lo bisa cek CCTV. Kau cukup tangguh ya? Kau bahkan belum lulus kuliah. Apa yang akan kau rancang? Bukankah ini pemborosan perhiasan? Pemborosan total. Gue bisa desain atau enggak? Ya tergantung. Tim rekrutmen lah. Tapi desain lo. Ya biasa aja sih. Karena kau begitu fasih. Mengapa kau tidak menunjukkan karyamu kepada kami? Baik. Gue download sekarang. Dan tunjukin ke semua orang. Aku masuk Yixin. Berkat rancangan awal. Lin Wanwan. Kalau dia menunjukkan yang sama, aku dalam masalah. Lin Wanwan. Aku bicara soal sikap kerjamu. Jangan mengalihkan pembicaraan. Gue yakin banget gue nggak salah ingat. Lin Wanwan. Apa kau pikir semua orang menjahatimu? Lupakan saja. Karena ini pertama kalinya. Aku takkan mempermasalahkannya. Hukumanmu, membersihkan kantor selama seminggu. Jika terjadi lagi, tulis surat pengunduran dirimu dan pergi. Gue harus cari cara buat bertahan. Operasi dan pemulihan kakek. Butuh banyak biaya. Gue nggak boleh kehilangan pekerjaan ini. Maaf pengawas Lin. Dan semuanya. Tadi, sikap gue emang nggak baik. Mulai sekarang, gue bakal terima arahan dari semuanya. Nah, begitu lebih baik. Kerja keras. Jika kantor kita memenangkan semacam penghargaan kebersihan atau semacamnya, aku bahkan mungkin mengizinkanmu membantu desainerku. Gue paham, makasih udah kasih gue kesempatan. Ayo The pergi. film was translated Waktunya pulang kerja and dan makan. narrated by M Media. Bos, hari ini istrimu. Hari pertama.
Apakah Anda tidak akan memeriksanya? Kalau kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Dia di departemen desain kan? Aku akan melihatnya. Bos? Mungkin tidak baik untuk pergi langsung. Bagaimana kalau saya periksa dulu untuk Anda? Tidak apa-apa. Ikuti saja alurku. Pengawas Lin, apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Lin Wanwan, kau perempuan aku. Kurang ajar. Gu, Tuan Gu. Maafkan aku. Sekretaris Sun, kekerasan terhadap karyawan di dalam perusahaan. Bagaimana prosedurnya biasanya? Pak Gu ada di sini. Terakhir kali aku melihatnya adalah di pertemuan tahunan tahun lalu. Bagaimana Pak Gu bisa begitu tampan? Jangan bicara. Pengawas Lin, kau bahkan belum tahu bagaimana kau akan dihukum. Tuan Gu, Lin Yuyu ada di perusahaan, menyerang seorang karyawan bawahan. Menurut peraturan perusahaan, dia harus segera dipecat, tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Selain itu, karyawan yang terkena dampak dan perusahaan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Tuan Gu, Anda salah paham. Kami bersaudara. Kami hanya bercanda. Lin Wanwan. Apa dia mempermainkanmu? Dia mirip banget sama Gu King. Lin Wanwan, Tuan Gu bertanya padamu. Apa dia cuma main-main sama kamu? Biar Lin Yuyu bisa masuk Yixin, dia pasti punya backingan. Kalaupun kita bongkar sekarang, belum tentu kita bisa singkirin dia. Nanti dia bakal balas dendam lebih parah lagi ke gue. Udahlah, baik Tuan Gu. Dia adik saya. Terima kasih atas pengertiannya Tuan Gu. Kalau tak salah aku. Kamu di sini untuk desain. Bakat yang direkrut perusahaan. Malah kau gunakan begini. Kamu sangat menjaga kebersihan. Bagaimana kalau ku pindah kau ke departemen logistik? Ah, tidak. Maaf Tuan Gu. Ini salahku. Oh, maaf. Aku belum makan. Aku juga belum makan. Makan bareng yuk. Cepat ikuti aku. Oh. Sialan kau Lin Wanwan. Ini semua salahmu. Aku hampir kehilangan pekerjaanku. Tunggu saja kau. Dari belakang, dia sangat mirip Gu King juga. Meskipun temperamen mereka berbeda. Tak apa, aku coba saja. Ada apa Lin Wanwan? Ada nyamuk. Kemana perginya? Maaf tuanku. Tidak apa-apa. Aduh, hampir saja aku berteriak. Sepertinya Wanwan sudah curiga dengan identitasku. Untung aku cepat tanggap. Aku harus berakting lebih meyakinkan lagi. Apa aku terlalu banyak berpikir? Tapi akhir-akhir ini terlalu banyak kebetulan. Xiao Sun pernah bilang, kalau dia cuma karyawan biasa, kok sekarang dia jadi sekretaris JL? Kenapa dia terus melihatmu bukan aku? Tak berguna. Aku tak bisa mengandalkanmu. Ada apa? Kamu kenal sekretaris Sun? Oh, kita pernah bertemu saat wawancara. Dia juga kenal suamiku. Kebetulan sekali. Sekretaris Sun ini, kinerjanya akhir-akhir ini kurang bagus. Aku mengirimnya ke tingkat akar rumput untuk pelatihan. Dia baru kembali beberapa hari yang lalu. Apa kalian saling kenal baik? Tuanku seperti itu. Nona Lin, kaulah yang Pak Wang coba jodohkan secara paksa kan? Aku kenal suaminya. Aku cuma sedikit membantu. Begitu. Paman Wang itu memang eksentrik. Dan ku dengar juga, dia dihajar habis-habisan kali ini. Anggap saja pelajaran untuknya. Lin Wanwan, mulai hari ini kau adalah orang Yixin. Ingat, apapun yang terjadi, perusahaan mendukungmu. Begitupun, kau juga harus berkontribusi untuk Yixin. Terima kasih tuanku. Aku pasti akan bekerja keras mulai sekarang. Aku akan berusaha membalas budimu. Balas budi Yixin. Ini orang-orang terkaya. Sepertinya begitu. Dia dan Gu King hanya mirip. Masih ada bedanya. The film was Sepertinya aku translated benar-benar and terlalu banyak narrated berpikir. by M Media. Grup Yixin. Terima kasih tuanku. Makanan perusahaan kita sungguh lezat. Kalau begitu aku kembali bekerja. Hei, tunggu.
Lin Wanwan, sadarlah. Meski mereka tampak sangat mirip, mereka bukan orang yang sama. Tuan Gu, meskipun Anda tidak seperti Tuan Wang, saya tetap harus tegaskan. Saya sudah menikah. Sepertinya ada yang nyangkut di gigimu. Aduh gawat, malu sekali. Ya Tuhan, bisakah bumi terbuka sedikit saja, dan biarkan aku masuk? Ya sudah, sana kembali. Baik tuanku. Hei, hati-hati. Haus. Seperti anak kecil. Makan begitu banyak dan masih dipaksa makan makanan anjing. Aku akan mengalami gangguan pencernaan. Dari mana kau datang? Makan saja sana. Hei, semua berhenti bekerja. Hentikan pekerjaanmu sejenak. Hari ini hari pertama Lin Wanwan. Tradisi lama kita. Pesta makan malam ini. Lokasinya di Hotel Shanghai Grand. Hotel Shanghai Grand. Bukankah itu hotel bintang 5? Bukan uangmu, apa yang kau takutkan? Kurasa pengawas Lin ingin memberi Lin Wanwan pelajaran. Tapi melihat kalung 5 jutanya, seharusnya dia tidak kekurangan uang. Ayo, peras dia habis-habisan. Xiao Sun. Lin Wanwan ada acara makan malam nanti. Cari tahu alamatnya untukku. Dan ngomong-ngomong, kosongkan jadwalku. Lin Wanwan. Aku tahu itu. Kau akhirnya akan datang juga. Sekarang kau akhirnya tahu untuk datang menemukanku. Manajer Wu, saya kesini untuk makan hari ini. Tunjukkan rasa hormatmu. Dulu kau juga bekerja di sini. Kau bahkan mampu makan di sini. Oh begitu. Apakah kau menempel pada pria kaya? Berapa yang dia berikan padamu sebulan? Jaga mulutmu. Apa ibumu tahu betapa kurang ajarnya kamu? Aku baru dapat pekerjaan. Departemenku mengadakan pesta makan malam di sini hari ini. Dengan ijazah SMMU. Pekerjaan macam apa yang bisa kau temukan? Sesuatu yang mengawal orang kan? Itu kalung yang mencolok. Om-om hidung belang mana yang memberimu itu? Pasti harganya mahal. Aku juga bisa memberimu uang. Kau juga melayaniku. Aku akan panggil polisi. Kau pikir aku takut polisi? Dasar kau. Manajer Wu. Sepertinya kau cukup tertarik padanya. Perlu bantuan. Bawakan sebotol lagi anggur termahalmu. Baiklah. Pesta penyambutan Yixin Group. Mewah sekali. Berapa biayanya ini? Makanan ini bisa jadi gaji tahunanku. Kita tidak harus membagi tagihan ini kan? Oh, jangan khawatir. Pengawas Lin yang mengatur ini. Kita tidak perlu membayar. Pakai otakmu. Mengapa pengawas Lin memilih tempat ini? Kita akan menonton pertunjukan. Mari bersulang. Selamat datang rekan baru kita. Terima kasih semuanya. Aku tak sabar untuk bekerja dengan kalian semua. Hei Lin Wanwan. Ini pesta penyambutan. Semua orang sudah bersulang untukmu. Bukankah kau harus membalasnya? Kalau begitu aku akan bersulang untuk semua orang sekali lagi. Tunggu, ini punya siapa? Ya, kau tidak bisa begitu saja mengabaikan kami seperti ini. Ini jelas, kau tidak menganggap kami serius. Maaf, aku tidak bisa minum banyak. Karena semua orang memintanya. Lakukan saja. Pengawas Lin, izinkan aku bersulang untukmu dulu. Hei pengawas Lin. Ini berbeda denganmu. Kau butuh 3 gelas. Benar. Minum-minum. Baiklah, baiklah. Kau The sangat film was bijaksana. translated Pergi bersulang and dengan senior narrated lainnya. by M. Mereka Media. akan menjagamu. Aku bersulang untukmu. Total untuk wanita ini adalah 388.000.
Dengan biaya layanan totalnya menjadi 400.000. Bagaimana Anda ingin membayar? Siapapun yang mentraktirmu tanyakan pada mereka. Aku yang bayar. Ini pesta penyambutan. Sebagai anak baru, bukankah kau harus mentraktir senior-seniormu? Bukankah seharusnya perusahaan atau departemen yang menanggung ini? Perusahaan sedang kehabisan dana. Apa yang telah kau lakukan untuk perusahaan? Mengapa perusahaan harus menghabiskan begitu banyak uang untukmu? Hari ini aku membantumu memenangkan hati orang-orang. Dalam beberapa hari, kompetisi desain perhiasan ini akan dimulai. Logikanya, kau tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hari ini kau harus mentraktir semua orang makan enak. Jika semua orang senang, maka ketiga orang itu mungkin akan membantumu. Oh, Nona Lin Xiang, kau mempersulit kami. Dia bahkan belum lulus kuliah. Jadi bagaimana aku bisa memimpin? Aku tentu saja tidak bisa. Nah, pengawas Lin sudah bicara. Jadi kita harus membantu jika kita bisa. Lagi pula, Lin Wanwan mentraktir kita makan malam yang begitu mahal. Kita harus membalasnya kan? Benar. Tapi Lin Wanwan, kau tidak akan kabur dari tagihan kan? Tapi kau tidak terlihat miskin bagiku. Lagi pula salah satu kalungmu bernilai 5 juta. Apa? Lin Wanwan ini ternyata punya perhiasan semahal itu. Terakhir kali aku bertanya padanya, apakah dia berselingkuh dengan Gu Qingzuo? Dia berpura-pura dan berbohong bilang dia tidak mengenalnya. Lin Wanwan, jika kau tidak tulus padaku, jangan salahkan aku karena tidak menganggapmu sebagai teman. Wanwan, aku tahu kondisi keuanganmu lebih baik dari siapapun. Kau bilang kau akan mentraktir kami makan malam. Jadi mengapa kau membawa kami ke sini? Kau tidak berencana untuk makan dan kaburkan. Kau bisa dipenjara karena itu. Semuanya ingin membantunya membagi tagihan. Mantan rekan kerjamu sangat baik padamu. Tapi aku tidak bisa berkontribusi. Lin Wanwan yang membawa kami ke sini. Kita tidak bisa diharapkan untuk membayarnya kan? Kau bahkan pernah bekerja sebagai pelayan di hotel. Menghasilkan beberapa ribu yuan sebulan. Bagaimana kau bisa membeli kalung seharga 5 juta yuan? Aku tahu itu, masih muda. Bagaimana kau bisa mampu membelinya sendiri? Dan kau hanya punya ijazah SMA. Namun kau berhasil masuk ke Departemen Desain Perhiasan Grup Yixin kami. Apa maksudnya ini? Jangan bilang kau tidak mengerti. Wanwan, bagaimana kau bisa melakukan ini? Manajermu memberitahu kami sebelumnya bahwa kau perempuan nakal. Kau bohong? Baiklah. Kita tidak punya waktu untuk ini. Bayar saja tagihannya. Lin Yunyu, apa kau harus sekejam ini? Adikku sayang, kau salah paham denganku. Makan ini untukmu. Bukannya aku tidak bisa membayar untukmu. Maka kami rekan-rekanmu mungkin tidak bisa bergaul denganmu di masa depan. Penampilan bisa menipu. Lin Yunyu, kau benar-benar masih ingin mencelakaiku. Oga, kalau aku tidak bayar, dia punya alasan untuk memecatku. Tapi aku benar-benar tidak punya uang sebanyak ini. Bayar, kita harus kembali. Kita perlu mengubah desainnya. Tidak ada uang, memakai perhiasan 5 juta, dan masih mencoba kabur saat bayar. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Ini baru pertama kali bagiku. Lin Wanwan, jika kau akan seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak baik. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Manajermu seseorang mencoba kabur dari tagihan. Siapa? Siapa yang mencoba makan dan kabur di sini? Itu dia. Lin Wanwan. Aku bertanya-tanya bagaimana kau bisa mampu makan di hotel. Jadi kau berencana untuk makan dan kabur. Aku tidak. Jika bukan itu masalahnya, maka bayar tagihannya. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Bayar saja tagihannya, oke. Jika ini sampai ke kantor polisi, apa kau tidak takut malu? Akulah yang akan malu, bahkan jika sampai ke polisi. Karyawan dengan catatan. Grup Yixin tidak akan mempekerjakan seseorang dengan noda di catatan mereka. Jika kau benar-benar tidak punya uang, kau bisa menggunakan sesuatu padamu sebagai jaminan. Manajer Wu, kalungnya itu bernilai 5 juta. Itu banyak sekali. Aku tidak bisa memberikan kembalian untuk itu. Namun, melihat pakaianmu, sepertinya cukup berharga. Mengapa kau tidak meninggalkannya di sini? Tapi ini tempat umum. Bagaimana kalau kita cari kamar? Aku tidak butuh The film pakaiannya. was translated and Temani narrated aku by beberapa M kali Media. saja. Kau mimpi dasar mesum. Karena kau tidak mau bekerja sama. Li Mei buka bajunya. Ya. Jangan sentuh aku. Pembunuhan. Tuan-tuan Gu. Karyawan Yixin Group. Kapan giliranmu menindas? Tuan Gu. Tidak. Kita tidak bisa menindas.
Kerja bagus tuanku, kerja bagus. Ceritakan apa yang terjadi. Pengawas Lin ingin mengadakan makan malam penyambutan. Dan memaksa aku untuk membayar. Aku tidak punya uang. Jadi mereka mencoba melucutiku. Makan malam penyambutan Hiksindro. Sejak kapan? Karyawan baru yang bayar? Aku Gu Kengsu. Tak bisa kehilangan muka begini. Tuan Gu, maafkan kami. Kami hanya bercanda dengan Lin Wanwan. Itu semua manajer Wu. Dia lancang. Pengawas Lin mewah sekali hidangannya. Kau memesan makanan semahal ini. Dan kau bilang ini cuma lelukan. Sekretaris Sun, berapa anggaran standar untuk makan malam penyambutan Hiksindro? Batasnya 10.000 yuan. Apapun yang melebihi itu adalah tanggung jawab departemen. Kurasa aturan ini tak masuk akal. Ubah sekarang. Mulai sekarang. Selama pengawas Lin masih supervisor di Departemen Desain, semua biaya makan malam penyambutan ditanggung olehnya pribadi. Ya, Tuan Gu. Tapi, Bagaimana sebagai kepala Departemen Desain? Kau bahkan tak bertanggung jawab untuk melindungi bawahanmu, atau memang di on Heart Group. Kau tak bisa bertahan lagi. Aku bisa bayar untuk makan ini, tapi besok kau kemasi barangmu dan pergi. tidak Tuan Gu. Saya bersedia membayar. Baiklah. Tapi kau hanya kurang tanggung jawab untuk melindungi bawahanmu. Jadi mulai besok, kau hanyalah desainer biasa di Departemen Desain. Li Mei, cepat bawa aku ke rumah sakit. Ya. Apakah kalian memperhatikan bahwa Tuan Gu yang biasanya cuek sangat peduli dengan Lin Wanwan? Betul. Ini kedua kalinya Tuan Gu membelanya. Mungkinkah mereka? Mustahil. Lin Wanwan. Bagaimana mungkin Tuan Gu jatuh cinta padanya? Dia hanya pantas untuk suami pengantar makanannya. Hanya aku yang pantas untuk Gu Qingju. Kamu tinggal di mana? Biar kuantar pulang. Aku tidak mabuk. Tuan Gu, terima kasih telah membantuku lagi. Tapi aku punya suami. Biar ku bilang, lebih baik kau jaga kelakuanmu. Kau sudah banyak minum. Aku tak bisa meninggalkanmu di sini. Tapi aku sudah menikah. Tidakkah kau berpikir kau memanfaatkan? Tepat sekali. Bagaimana bisa begini? Nona butuh bantuan. Hei, tidak. Jangan panggil polisi, mereka pasangan. Beneran aku pernah lihat ini online. Penipu kayak gini, ngakunya saudara. Padahal perdagangan manusia. Tentu saja benar. Ini kartu nama saya. Hubungi saya jika terjadi sesuatu. Jangan sentuh aku. Ku bilang ya. Suamiku sangat kuat. Hati-hati, dia akan memukulmu. Aku akan menelpon suamiku. Dan dia akan ke sini. Tentu saja aku percaya padamu. Bahkan, kalau kau tak menelepon, aku di sini juga. Oh, tidak cepat, Mood. Bukankah sudah kubilang, urusan pameran, kita bicarakan besok. Kenapa kau tidak menjawab telepon? Apa kau masih mengantar makanan? Hari ini aku tidak bisa. Oh iya. Halo istriku. Ada apa? Gu Qing. Kurasa aku mabuk. Tapi kurasa aku The tidak film was mabuk. translated Kalau begitu tunggu and aku di narrated tempatmu. by Aku akan M. segera Media. menjemputmu. Jangan bergerak. Pak sopir jalan. Istriku. Gu Qing, kau cepat sekali sampai. Aku baru saja bertaruh dengannya. Hei! Di mana dia? Tentu saja. Sayang, apa yang kau butuhkan? Aku selalu siap sedia untukmu. Sayang. Ada yang ingin kukatakan. Kau sangat baik padaku. Tapi,
Aku tidak pantas kau perlakukan sebaik ini. Huhu, Ada apa? Mas, aku mau cerita sesuatu. Bos perusahaan kami adalah orang terkaya. Wan Cheng. Gu Qingzuo. Kau kenal dia kan? Dia terus mencoba merayuku. Aku sudah menolaknya. Dia masih terus mencoba. Maaf ya, Bukankah ini menunjukkan betapa mempesonanya dirimu istriku? Betapa menawannya kamu? gendong aku pulang. Baiklah. Ayo pulang. Ayo pergi. Pelan-pelan. Milik Lin Wanwan. Suami pengantar makanan tak berguna itu. Sebenarnya adalah Gu Qingzuo. Gu Qing sini. Aku mau kasih tahu rahasia nih. Katakan padaku. Ayo rebahan di sampingku. Gimana aku bisa ngasih tahu kamu dari jauh begini? Sini ku bisikin. Tuan Gu kita, mirip banget sama kamu. Apakah kamu berfantasi lagi? Kalau aku ini bos besar, Bukan kok. Aku udah pakai caraku. Buat ngebuktiinnya, kalian berdua jelas bukan orang yang sama. metode apa? Hamam yaitu. Aduh, Maaf ya. Apa aku menyakitimu? Kalau gitu pukul aku. bagaimana mungkin aku tega memukulmu? Lagi pula, dia orang terkaya di Wancheng. Bagaimana kita bisa membandingkan diri kita dengannya? Emang kenapa? Kalau dia orang terkaya di Wancheng, dia nggak sebaik suamiku. Lihat dia tuh. Umurnya udah kepala 3 hampir kepala 4. Tapi bahkan belum berkeluarga. Dia sebenarnya baru 28. Sayang. Kamu ingat dia punya paman kan? Tuan Wang yang mesum itu. Nah, dia dekat banget sama pamannya. Kira-kira dia juga punya fetis mesum gitu nggak ya? Si tua bangka mesum Wang itu, mesum sendiri. Kenapa aku harus terseret dan dihina juga? Tidak memenjarakannya terakhir kali. Sebuah kesalahan besar. Ah sudahlah. Peduli amat. Kalaupun dia baik. Dia tetap nggak sebaik suamiku. Pokoknya, suamiku yang terbaik sedunia. Sebenarnya dia cukup baik juga. Maksudmu apa? Kamu mau jauhin aku? Tidak, Di dunia ini, aku cuma punya kamu dan kakak sebagai keluarga. Kamu nggak boleh ninggalin aku. Wan. Aku terlalu mencintaimu untuk melakukan itu. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Beneran? Kalau gitu, sayang. Tapi pernikahan kita kan cuma pura-pura. Apa kamu beneran cinta sama aku? Aku mencintaimu. Sekarang kita udah nikah. Bukankah seharusnya kita? Kamu tahu ngelakuin itu? Semuanya hal apa? Ada apa istriku? Kamu. Aku. Ada apa dengan kita? Kita. Semalam. The Aku film mabuk was semalam. translated and Kamu yang narrated bawa by aku M. pulang. Media. Terus. Aku nggak ingat. Oh tidak. Kamu nggak ingat. Kurasa aku juga tidak ingat. Kamu nggak boleh jadi bajingan. Jadi kau ingat semuanya? Jadi kita beneran. Jadi kau harus bertanggung jawab atas diriku. Kamu nggak boleh menjiplak dialogku. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Pokoknya, meskipun kita punya perjanjian nikah. Sini. Tapi, aku jelas bukan tipe bajingan yang nggak ngakuin orang setelah tidur bareng. Jadi jangan khawatir. Aku bakal tanggung jawab atas kamu juga. Lin Wanwan sangat mirip dengannya. Setelah semalam, aku hampir yakin. Tapi masih ada sesuatu yang hilang. Tapi bahkan, jika Wanwan bukan wanita itu, kurasa aku sudah jatuh cinta padanya.
Aku mau kerja. Kamu juga harus kerja. Baik. Jetty ini Lin Wanwan dari perusahaanmu. Sas, masih mau kerja nggak? Meng, ada apa sih? Mereka kayaknya agak aneh. Kak Wanwan akhirnya datang juga. Kamu lagi viral nih. Trending. Lihat. Hei Lin Wanwan. Aku tak pernah menyadari. Kau punya sisi seperti ini. Berhubungan dengan banyak pria. Sangat kotor. Ini jelasin semuanya. Perhiasan semahal itu. Semua dari hasil jual diri. Jetty, kamu masuk Yixin Group dengan cara tidur sama eksekutif mana? Ini fitnah. Aku punya hak untuk menuntutmu. Oh, aku sangat takut. Silakan tuntut kami. Setelah kau menuntut kami akan mengorak. Lebih banyak lagi aibmu untuk dilihat semua orang kan? Lin Wanwan, apa kamu mau bilang kalau orang di foto-foto itu bukan kamu? Ini aku, tapi fotonya palsu? Kamu tetap harus ngaku kalau itu kamu kan? Pantesan mantan rekan kerjamu pada nyinyir banget sama kamu. Mereka pasti jijik sama hal kotor yang kamu lakuin. Demi duit. Kamu cari duit haram itu masih kurang ya? Sampai berhayal bisa masuk Yixin Group dan mencemari lingkungan kerja kita. Kita nggak mau kerja sama orang yang masuk perusahaan lewat jalur ranjang. Kita di Yixin Group bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita nggak butuh pemalas, nggak tahu malu kayak kamu. Lin Wanwan, kalau kamu masih punya harga diri, keluar dari Yixin. Keluar. 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 Ngapain kamu? Kok masih berdiri di situ? Keluar. Keluar. Olce. Kau baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Lin Wanwan secara pribadi direkrut olehku. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa bertanya sekarang. Apa? Lin Wanwan ternyata direkrut langsung sama Pak Gu? Nggak mungkin. Jangan-jangan Pak Gu sama Lin Wanwan itu mau dipecat ya? Di grup Yixin, kami selalu berpegang pada satu prinsip. Kesesuaian antara kemampuan dan posisi. Kesesuaian. Saya sepenuhnya percaya Lin Wanwan memiliki kemampuan untuk menjadi desainer perhiasan yang kompeten. Dalam kompetisi desain perhiasan bulan depan, kompetisi desain perhiasan, saya yakin Lin Wanwan pasti akan membuat kami terkesan di Yixin. Apa? Kompetisi desain perhiasan? Bukannya syaratnya karyawan minimal 3 tahun kerja baru boleh ikut. Kok dia karyawan baru masuk bisa ikut? Saya udah kerja 6 tahun baru kepilih sekali. Kira-kira Lin Wanwan pakai pelet apa ya? Sampai Pak Gu kepincut. Tuan Gu, sesuai aturan perusahaan, karyawan harus bekerja selama 3 tahun sebelum mereka dapat mendaftar untuk kompetisi desain perhiasan. Setelah pendaftaran berhasil, berbagai kualifikasi perlu ditinjau untuk menentukan daftar akhir peserta. Lin Wanwan saat ini dikelilingi oleh rumor dering. Membiarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi, bukankah itu merusak citra perusahaan kita? Aturan dibuat oleh manusia. Dan grup Yixin adalah salah satu pembuat aturan untuk kompetisi ini. Sebagai anggota panitia, saya akan mengonfirmasi bahwa Lin Wanwan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Juga, The terkait film was rumor daring, translated and saya akan narrated meminta by seseorang Ed Media. menyelidiki siapa yang mengganggu pada saat kritis ini. Operasi normal grup Yixin. Saya juga meminta semua yang hadir untuk tidak menyebarkan rumor. Lin Wanwan, bersiaplah dengan baik. Jangan kecewakan kami. Baiklah. Terima kasih Tuan Gu atas kepercayaannya. Saya pasti akan memberikan yang terbaik. Mengenai rumor online, saya akan berusaha semaksimal mungkin mencari bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Mengenai siapa dalang di balik rumor ini, saya akan memastikan dia menanggung konsekuensi hukumnya. Tapi jika ada masalah, Anda dapat menghubungi Sekretaris Son kapan saja. Reputasi pribadi Anda juga merupakan masalah citra grup Yixin. Apa yang masih kau lihat? Hei, Tuan Gu, meskipun Lin Wanwan adalah adikku, sebagai karyawan Yixin, aku masih harus melapor kepadamu. Kehidupan masa lalu Lin Wanwan cukup kacau begitu dia mulai kuliah dia. Lin Yuyu, aku punya hubungan baik dengan bos Wansan Media.
Bagaimana kalau kurekomendasikan kau jadi paparazzi? Lin Wanwan dasar perempuan. Jangan coba-coba bertingkah polos dan menipu Tuan Gu. Suatu hari, aku akan mengungkap wajah aslimu. Istriku, Sayang, gimana menurutmu? kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sayang, kamu udah lihat pencarian tren online saat ini. Dengarkan aku, itu semua rekayasa. Jangan khawatir. Aku percaya padamu. Terima kasih sayang. Kau istriku. Siapa lagi yang akan kupercaya kalau bukan kau? Kau mau kemana sekarang? Aku mau ke Shanghai Grand Hotel. Foto-foto itu pasti dibikin sama manajer Wu. Lin Wanwan, oh Lin Wanwan. Shanghai Grand Hotel. Kau terus berlagak tak bersalah. Membuatku menyinggung tuanku. Aku tak akan melepaskanmu dengan mudah. Wu Dixian, apa maumu? Dengan merekayasa foto-foto ini, Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. foto-foto ini, semuanya tangkapan layar dari rekaman CCTV. Sebagai manajer lobby, untuk mendapatkan video-video ini, mudah bagimu. Jadi, hanya karena aku bisa akses rekaman CCTV, itu membuktikan aku yang melakukannya. Lin Wanwan, kamu kan udah nggak kerja di sini, jadi jangan kesini terus. Bikin masalah, oke? Li Mei, aku pernah menganggapmu teman. Apa kau lupa? Bagaimana dia memperlakukanku dulu? Dia menyebarkan gosip tentangku kemarin, dan dihukum karenanya. Itu sebabnya dia dendam, dan melakukan ini padaku. Kebanyakan mikir dah, aturan manajer Wu selalu adil. Kemarin kan jelas-jelas kamu yang mau makan gratis. Kok jadi salah kita? Tepat sekali. Kau mabuk tadi malam. Aku bahkan tak ingin berdebat denganmu. Tapi, jika kau tak bisa berikan bukti hari ini fitnah yang disengaja. Dan itu juga menyebabkan hotel kami rugi secara finansial. Aku bisa langsung lapor polisi. Tidak apa-apa, biarkan mereka memanggil polisi. Aku sudah meminta temanku untuk menyelidiki foto-foto online. Semuanya berasal dari grup Shanghai. Kebetulan sekali, setelah polisi tiba, mereka bisa menyelidiki secara menyeluruh. Kau tukang antar. Apa yang kau lakukan ikut campur? Dia suamiku. Suamimu. Dia pasti tidak tahu kalau kau tidur dengan klien dan mendapatkan kalung senilai 5 juta kau? Kamu ngapain begini? Jangan-jangan kasihan sama suamimu. Makanya ngasih topi lebih ya. Tak heran kau tak tahu istrimu orang macam apa. Saat dia bekerja di hotel kita, dia menggoda setiap orang yang ditemuinya. Dan dia berpura-pura lebih polos daripada siapapun. Lebih lugu dari siapapun. Suamiku, tolong jangan percaya apa yang mereka katakan. Mereka semua berbohong padamu. Jangan sentuh aku. Berapa banyak aib yang kau sembunyikan, aku tidak tahu. Manajer Wu, aku salah. Aku terlalu arogan sebelumnya. Kali ini, aku benar-benar sadar. Aku salah. Suamiku orang jujur. Bisakah Anda menjelaskan untukku? Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku bersedia melakukan apa saja, tapi aku tidak bisa kehilangan dia. Kau tahu kau salah. Ya, aku tahu. Aku sungguh-sungguh meminta maaf padamu. Tolong kasihani aku. Maafkan aku. Sekarang kau tahu untuk mengalah. Katakan padaku. Aku bisa memaafkanmu. Tapi itu tergantung kinerjamu. Manajer, hati-hati, dia mungkin bohong. Diam. Kau tak punya hak bicara di sini. Manajer Wu, kau tahu reputasi seorang gadis adalah segalanya. Tolong beritahu suamiku. Dan beritahu semua orang. Aku benar-benar tidak main-main dengan Clean. Kami hanya berinteraksi biasa. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa hidup di Wanchen lagi. Tolong. Seharusnya kau lebih bijak sejak awal. Maka semua ini tak akan terjadi. Kau membuatku mengedit video tadi malam. Sangat melelahkan. Manajer Wu, apakah video ini benar-benar didit dan disambung olehmu? Kau sangat terampil. Aku bahkan tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Tentu saja apa yang kau tahu. Aku Wu Dixian telah berada di Wanchen selama bertahun-tahun. Tentu saja aku punya beberapa keahlian khusus. Suamiku apa? Kau merekam semuanya? Baik, selesai. Apa? Bukti yang kau minta kumpulkan. Sudah kukumpulkan semua. Ada yang ingin kau katakan? Kita tunggu polisi datang. Bohongi aku dan kubunuh kau. Aduh. Bahkan jika kau mendapatkan buktinya. Lalu bagaimana? Aku kenal banyak bos. Kau tak bisa menuntutku. Wu Dixian, sekarang telah dipastikan bahwa Anda menyebarkan desas-desus dan memfitnah karyawan grup Satu Hati kami. Panggilan Departemen Hukum kami akan segera dikirimkan.
Bagaimana grup One Heller bisa terlibat? Wan. Aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku tak bisa masuk penjara. Aku punya orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang masih kecil. Saat kau menyebarkan desas-desus untuk menghancurkanku, apa kau memikirkanku? Aku hanya impulsif. Memulai rumor hanya butuh sepatah kata, membantahnya butuh maraton. Bahkan jika kau tidak punya banyak bukti, aku korban rumor, akan semakin tercemar. Untungnya suamiku percaya padaku. Kalau tidak, kau masih bersembunyi di sudut gelap sambil tertawa. Tapi aku bisa memaafkan email, karena untuk sampah sepertimu, aku tidak perlu menyimpan dendam selamanya. Itu tidak sepadan. Tapi hukum tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja di Hakim ANMmu. Istriku, apa yang kau katakan tadi sungguh brilian. Berbicara dari hati. Aku harap setiap orang yang telah difitnah dapat dengan berani mengambil cara hukum untuk melindungi diri mereka sendiri. Aku melihat perusahaan telah membersihkan namaku juga. Grup udah ngeluarin pengumuman buat membersihkan nama Lin Wanwan. Kayaknya kali ini kita beneran salah paham sama dia. Berita di internet emang gak bisa dipercaya sepenuhnya. Kalian gak perlu merasa bersalah. Bukan kita yang mulai gosipnya kok. Si Winnie benar-benar payah. Lupakan saja Lin Wanwan. Lain kali aku sendiri yang akan memastikan kau benar-benar hancur. Tolong semuanya hentikan apa yang kalian lakukan. Direktur Gucing kita, kepala desainer telah kembali. Perancang izin Corporation Gu Songking. Selama aku di luar negeri buat pertukaran, ku dengar departemen desain kita ada sedikit masalah. Tapi aku harap semua fokus kerja. Lin Yuyu, kamu kan jadi pengawasku selama ini. Karena kurang pengalaman, mulai sekarang kamu dampingi aku, jadi asisten. Kamu masih banyak yang harus dipelajari. Ya Direktur Ching, ini sutradara Guking yang legendaris. Sungguh seorang yang berwibawa. Kukira setelah Direktur Ching balik, dia bakal ngasih hukuman berat ke Lin Yuyu. Mikir apa sih? Lin Yuyu kan anak didik Direktur Ching. Posisinya beda sama kita. Ngomong-ngomong, kompetisi desain perhiasan bentar lagi nih. Aku nggak bakal perpanjang masalah kemarin. Aku ngehargai kemampuan. Siapapun yang karyanya paling bagus, bakal kurekomendasiin buat kompetisi. Tapi, kalau ada yang kemampuannya kurang, aku juga nggak segan-segan buat ngeluarin dia. Aku nggak peduli kamu siapa, latar belakangmu apa, di departemenku. Nggak ada yang namanya pemalas ngerti. Dimengerti, Lin Yuyu. Bagaimana perkembangan antri lomba kamu? Hampir selesai Kak Ching. Tinggal menunggu kepulanganmu untuk memberiku beberapa petunjuk. Aku sudah melihat karya-karyamu sebelumnya. Itu punya banyak potensi. Aku harap di kompetisi ini, kamu akan menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Baik Kak Ching, aku tidak akan mengecewakanmu. Lin Yuyu, apa dia benar-benar sekuat itu? Bahkan CEO Guking mengakuinya. Konsep di balik rancanganku disebut kemurnian. Kuharap kamu punya keterampilan yang sesuai. Kak Kakin, aku akan melakukan yang terbaik. Ya ampun orangnya, apakah begini seorang desainer terkenal internasional? Aku hampir tidak bisa bernapas. Lebih penting lagi, dia kakak kandung milik Chi Ogo. Lin Wanwan, nikmati saja mimpi indahmu selama 2 hari lagi. Kau akan segera menangis. Guking, apa yang kau lakukan di sini? Aku menelponmu, tapi kau tidak menjawab. Kau juga tidak membalas pesanku. Aku tahu kau pasti ada di perusahaan. Lembur lagi ya? Oh maaf, ponselku mati. Aku bahkan tidak tahu. Tidak apa-apa. Makan malam pribadi yang disiapkan khusus. Kau selalu muncul tepat saat aku sangat membutuhkanmu. Kembang kol organik favoritmu. Wah, baunya sangat enak. Sumpit. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Lezat. Oh pelan-pelan. Tidak ada yang akan mencurinya darimu. Jika aku tidak membawakanmu makan malam hari ini, apakah kau akan melewatkan makan malam sama sekali? Baiklah, biar ku katakan padamu Guking, kompetisi desain perhiasan ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagiku. Aku harus bekerja keras dan berusaha untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Dengan begitu kau tidak perlu bekerja terlalu keras di masa depan.
Tapi ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada CEO kita karena memberiku lampu hijau. Oh ya. Ciomu orang yang baik. Aku berharap aku adalah Gu Kengsu. Dengan begitu, aku bisa membantumu juga. Dan kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Tapi jika aku mengungkapkan identitasku, akankah kau meninggalkanku? Gu King, apa yang kau bicarakan? Meskipun CEO Gu adalah orang baik, di hatiku, hanya kau satu-satunya. Baiklah. Kau pandai sekali merayu. Makanlah. Hei Wan. Biarkan aku bertanya sesuatu padamu. Aku hanya memberi contoh. Bagaimana jika aku, Gu Kengsu? Apakah kau masih akan menikah denganku? Oh, Mom. Tidak. Coba pikirkan. Siapa Gu Kingsu? Dia orang terkaya di Wancheng. Jenis yang peringkatnya global. Kita berdua. Kita bahkan bukan dari dunia yang sama. Ditambah pengalaman kita. Lingkungan yang kita temui. Semuanya berbeda. Bagaimana mungkin kita bisa bersama? Belum tentu. Bagaimana jika kalian berdua adalah pasangan yang sempurna? Gu King, ada apa denganmu? Kau terus mengatakan hal-hal aneh. Kita berdua bersama, menjalani kehidupan biasa. Bukankah itu bagus? Bagus. Bukankah aku baru saja bilang, itu hanya bagaimana jika cepat makan nanti dingin. Baik. Sepertinya belum saatnya untuk mengungkapkan identitasmu. Ruang teks. Hai Xiao The film Jiang, was aku translated perhatikan kau and akhir-akhir ini tidak narrated seperti by biasanya. N-Media. Ada apa? Yu, aku. Oh, bukan apa-apa. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Kau bisa menceritakan apa saja padaku. Kau tahu betul aku. Kompetisi desain ini juga merupakan ujian Kak Ching untuk kita. Aku karyawan senior. Tapi kinerjaku selalu biasa-biasa saja. Kalau aku tidak dapat peringkat bagus, aku pasti akan dipecat. Jeti, bagaimana kalau dia didiskualifikasi karena melanggar aturan? Maka tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa kan? Yu, apa kau punya cara untuk menjatuhkan Lin Wanwan? Aku tidak menargetkannya, kau tahu. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Itu sebabnya aku punya ide ini. Yu, kalau aku bisa bertahan kali ini, mulai sekarang di perusahaan, aku akan mengikutimu. Suami. Yai, akhirnya selesai. Selesai melukis. Aku akan menambahkan beberapa detail kecil besok. Coba kulihat. Itulah istriku yang hebat. Lihatlah desain ini. Dan perhatikan garis-garis ini. Meskipun aku tidak mengerti, kurasa ini pasti menang. Bahkan pemenang hadiah utama. Ya, kuanggap itu pertanda baik. Oh, sudah larut. Aku lelah, ayo pulang. Baiklah, ayo pergi. Benar, pulang ke rumah. Kak Ching, tentang pengajuan untuk kompetisi ini. Ada apa? Lebih baik kau lihat sendiri. Kalian semua tahu karakterku. Aku tidak akan menoleransi omong kosong. Aku hanya akan mengatakan ini. Untuk mendesain dengan baik, kau harus menjadi orang baik dulu, Lin Wanwan. Aku secara resmi menyatakan bahwa kau dipecat. Baru pertama kali melihat Kak Ching semarah ini. Meledak seperti ini. Apa yang telah Lin Wanwan lakukan? Rahasia perusahaan. Aku sudah meninjau desain semua orang dan sudah mengirimkannya ke juri kompetisi untuk peringkatnya. Itu tergantung pada kalian masing-masing. Semoga desain terbaik menang. Sedangkan untukmu, Lin Wanwan, kau dipecat. Kemasi barang-barangmu sekarang dan keluar. Kak King, aku ingin tahu kenapa kau memecatku tiba-tiba. Dan apa yang kau maksud tadi?
Apa kau bilang aku bukan orang baik? Aku menghargai keahlian. Bukan keahlian hasil plagiat. Aku tidak menjiplak. Semua draftku asli. Aku tadinya akan membiarkanmu menyelamatkan muka. Tapi sepertinya kau, tipe orang yang tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Desainmu dan Lin Yuyu identik. Inilah yang kau sebut keahlianmu. Bagaimana mungkin? Lin Wanwan, buktinya ada di sini. Akui saja. Ini bahkan bukan plagiarisme. Ini fotokopi langsung. Aku mendukung keputusan Kak Ching. Aku mungkin bukan yang paling berbakat, tapi aku menolak untuk bekerja bersama seorang plagiator. Lin Wanwan, kau benar-benar melakukannya sekarang. Aku selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuan. Jadi aku tidak pernah merahasiakan desainku darimu. Nah, lihat ini sekarang. Tidak hanya kau selesai di Yixin, tapi kau juga tamat sebagai desainer. Kau tidak akan pernah bekerja di bidang ini lagi. Tidak. Aku tidak menjiplak. Kau masih berani berdebat. Aku sendiri yang membimbing Lin Yuyu. Aku sudah melihat semua karyanya. Aku bahkan tahu sedikit tentang proyek-proyek universitas. Gayanya cukup berbeda. Karya ini sesuai dengan gayanya. Apa kau meragukan penilaianku? Tapi Lin Wanwan, kusarankan kau untuk menerima nasibmu dan keluar dari Yixin. Kalau tidak dengan plagiarismemu, aku bisa segera mengambil tindakan hukum. Kak King, aku minta untuk melihat semua draft desain Lin Yuyu, Lin Wanwan bahkan sekarang. Apalagi yang kau inginkan? Baik. Karena kau tidak takut kehilangan muka, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Kak Ching, tapi berikan padanya. Bukankah ini semua draft desain latihan lamaku dari rumah? Lin Yuyu, kau datang ke Yixin ingin menjadi desainer. Benar ada masalah. Tapi orang-orang di sini tidak akan mempercayaiku lagi. Daripada konfrontasi yang sia-sia. Kenapa tidak? Apa kau punya hal lain untuk dikatakan? Kak King, jika aku bisa membuktikan diriku, bisakah kau mengembalikan kelayakanku untuk berkompetisi? Jati maksudmu, Yuyu menjiplak karyamu. Dia masuk Yixin lebih dulu darimu. Dengan menjiplak karyamu, aku akan mengatakannya lagi. Aku hanya menghargai hasil nyata. Jika kau bisa membuktikan diri, aku tidak akan menoleransi ini, siapapun yang menjiplak. Sore ini, kompetisi resmi dimulai. Waktumu habis. Kalau kau tidak bisa membuktikannya, maka aku akan mengundurkan diri, dan aku akan meninggalkan industri yang kucintai ini selamanya. Kuharap kau menepati janjimu. Lin Yuyu, apa kau berani keluar denganku sendirian dan bicara sebentar? Ayo pergi. Lin Yuyu, kau sebenarnya menjiplak karyaku selama ini. Sudahlah, trik rekaman kecil itu tidak akan berhasil padaku. Lin Wanwan, aku menasihatimu untuk sadar. Lagi pula aku sekarang pendatang baru, paling dihargai Kak Ching. Kau pikir kau bisa menjatuhkanku? Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Oh, benarkah? Kalau begitu kau sebaiknya cepat. Lagi pula tidak banyak waktu tersisa. Hei ibu, jika Lin Wanwan pulang hari ini, jangan biarkan dia masuk. Dan juga kemasi semua barang-barangnya. Dan buang sejauh mungkin. Yueyo, aku baru saja akan memberitahumu. Bocah kecil Lin Wanwan itu tiba-tiba lari pulang. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Langsung pergi ke kamarnya. Dan mengambil sekotak barang. Kupikir itu agak aneh. Lalu kenapa kau tidak menghentikannya? Ya, aku tidak melihatnya mengambil sesuatu yang berguna. Ada apa? Oh ibu, aku akan bicara denganmu nanti. Tuan Gu, apa yang membawamu ke sini untuk menonton kompetisi? Oh Kak, jangan menggodaku. Halo Direktur Gu. Apa yang kau cari? Hal, di mana Lin Wanwan? Lin Wanwan, cepat kemari. Kak Ching sedang mencarimu. Kompetisi akan segera dimulai. Mencariku? Bagus, bawa aku padanya cepat.
Ikuti aku, jangan sebut dia lagi padaku. Kau harus menjauh dari orang seperti ini, seseorang yang hanya mengandalkan orang lain, dan menjiplak, penipu yang berusaha keras di industri ini. Plagiarisme, tidak mungkin. Biar ku katakan, tak peduli bagaimana Lin Wanwan ini bisa dekat denganmu. Tapi dia sudah melewati batasanku. Karya yang dia serahkan, sama persis dengan milik Lin Yuyu, dan Lin Yuyu sudah mengirimkannya lebih dulu. Aku sama sekali tidak akan mundur. Bagaimana mungkin Wanwan menjiplak? Aku melihatnya, membuatnya sedikit demi sedikit. Mungkinkah Lin Yuyu bermain trik lagi? Kita harus mencari bukti dulu. Kalau tidak orang lain akan mengira aku bias terhadap Wanwan. Itu akan memperburuk situasinya. Kak, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tapi jika seseorang sengaja menjebak Lin Wanwan, aku juga akan menghukum mereka dengan berat. Halo tuanku. Wanwan, di mana kau? Aku tidak melihatmu. Oh, kau juga datang untuk menonton kompatisku. Aku mengalami sedikit kecelakaan di sini. Aku segera ke sana. Wanwan. 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 Xiaoxiang, Xiaoxiang. Xiaoxiang, apa yang kau lakukan? Xiaoxiang. Xiaoxiang, buka pintunya. Film was translated Aku benar-benar and kehabisan waktu, narrated by Xiaoxiang. Media. Xiaoxiang, ada orang di sana. Tolong aku. Tuan Guru rekaman pengawasan menunjukkan bahwa tempat terakhir Lin Wanwan muncul adalah di sini. Namun, rekaman pengawasan untuk area di belakang ini rusak. Kami tidak dapat melihat lokasi spesifiknya. Kau ke sana. Kalian berdua ke sana. Baiklah, pergi. Wanwan. Wanwan. Aku umumkan, pemenang kompetisi desain perhiasan tahun ini adalah Nona Lin Yuyu. Silakan naik untuk menerima penghargaan Anda. Kak Ching, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Ini yang kau capai dengan kerja kerasmu sendiri. Pergi dan terimalah penghargaanmu. Tunggu. Aku punya bukti yang membuktikan. Lin Yuyu menjiplak. Ada apa ini? Siapa orang ini? Plagiarisme, mana mungkin? Ini pendatang baru yang didukung penuh oleh Tuan Gu. Bahkan Tuan Gu dari grup Yixin ada di sini. Kita lihat saja nanti. Lin Wanwan, kenapa kau harus menyusahkanku? Kau menjiplakku itu satu hal. Tapi hari ini adalah upacara penghargaan terpentingku. Kenapa kau harus membuat keributan di sini? Siapa plagiator sebenarnya di sini? Siapa yang membuat keributan? Semuanya dengarkan. Nona Lin Wanwan ini. Jelaskan dirimu dengan jelas. Nilai sendiri. Kak King, apa kau masih berpegang pada apa yang kau katakan hari ini? Kau bilang, selama aku bisa membuktikan diriku, bahwa itu bukan plagiarisme. Aku akan adil dan objektif, dan bahwa plagiator akan dihukum berat. Tentu saja, asalkan kau bisa membuktikan diri. Meskipun hasilnya sudah diketahui secara luas, kompetisi ini sama sekali tidak menoleransi plagiarisme. Nora, jika Anda memiliki bukti konkret, tolong segera tunjukkan. Jika kau sengaja membuat masalah, maka asosiasi perhiasan kami tidak akan tinggal diam. Kak Ching, aku tidak melakukannya. Itu Lin Wanwan, dia menjebakku. Hati yang bersih pantang takut. Jangan khawatir, aku tak akan menoleransi plagiator maupun penuduh palsu. Karena aku berani muncul di sini. Aku pasti punya bukti. Lin Wanwan, aku tahu. Kau tidak pernah menyukaiku sejak kita kecil. Dan kau selalu memandang rendah aku, adikmu. Tapi kau tidak bisa begitu saja. Kau tidak bisa menghancurkan karier desain perhiasan yang paling kucintaikan, bahkan jika kau tidak mempertimbangkan reputasi keluarga Lin. Aku masih adikmu satu-satunya. Jadi mereka berdua bersaudara? Pantas saja mereka agak mirip, mengumbar aib keluarga. Berisik sampai
kompetisi formal seperti ini. Kakak, jika kita punya masalah pribadi, bisakah kita menyelesaikannya secara pribadi? Kenapa membuat keributan? Dan membiarkan semua orang melihat kita sebagai lelucon? Aku akan meminta maaf padamu, oke? Lin Yunyu, hentikan sandiwara ini. Aku datang ke sini hari ini sebagai seseorang yang mencintai desain perhiasan untuk semua orang untuk mengungkap plagiarisme terang-terangan ini. Bukan untuk melihatmu berpura-pura. Kau. Para juri, aku tidak menjiplak. Itu Lin Wanwan. Lin Wanwan iri padaku. Dia menjebakku. Kak King. Aku selalu berpikir, apa yang kau katakan sebelumnya itu benar. Gaya desain seseorang tidak mudah berubah. Jadi, tolong lihat draft desain ini. Ini karya siapa? Ini semua digambar oleh Lin Yueyu, namun karya-karya ini belum matang. Ini dari masa-masa awalnya, sebelum dia mendapat pelatihan, ketika dia baru menggambar. Apa kau yakin? Ada masalah? Tapi draft The desain film ini, was translated semuanya and milikku. narrated by Apa? M Media. Kau bohong. Jangan coba-coba menjebakku dengan omong kosong ini. Jangan berani-beraninya kau mencoba menjebakku. Berhenti. Tolong beri aku penjelasan. Aku lulus dari universitas ternama dengan gelar desain. Dan dia Lin Wanwan. Bahkan tidak lulus kuliah. Beraninya dia menjebakku. Kau sangat berbakat. Kenapa kau menyalin draft desain SM aku? Konyol sekali. Apa kau tahu bahwa semua ini diambil dari mejaku? Aku mengambilnya. Hentikan omong kosongmu. Kau memfitnahku. Draft-draft compang camping ini jelas-jelas ada di rak bukumu. Bagaimana? Bagaimana kau sekarang bisa mengakui bahwa ini adalah draftku? Kak King, apa kau mengerti sekarang? Akhirnya aku mengerti. Desain awal yang kau berikan padaku, termasuk draft akhirnya, saat kau bergabung dengan Yixin, semuanya disalin. Dari draft ini. Astaga. Jeti Mahakarya Yuyu. Semuanya dijiplak. Naskah desain Lin Wanwan jelas menunjukkan umurnya. Lin Yuyu membodohi kita semua. Tidak, tidak. Aku tidak berbohong padamu. Lin Wanwan yang berbohong. Dia menjebakku. Lalu jelaskan padaku. Kenapa draft yang kau serahkan padaku adalah desain untuk festival musim semi mendatang yang ada di dalam draft desain Lin Wanwan. Karya ini jelas-jelas milikku. Lin Wanwan. Jati karya ini dimaksudkan untuk menjiplak karyaku selama bertahun-tahun dan masih belum memahaminya. Mimpiku selalu menjadi desainer perhiasan. Jadi, aku mendesain namaku sebagai logo dan menyembunyikannya di setiap karya. Termasuk entry kompetisi ini. Kak King dan para juri. Tolong lihat. Di dalam segi desain perhiasan, apakah ada logo kecil? Itu karakter Wan. Namaku. Memang benar ada. Aku yakin karya Lin Yuyu juga akan memilikinya. Lin Yuyu, apalagi yang harus kau katakan? Aku salah menilainya. Dengan ini aku umumkan pengunduran diriku dari panitia penyelenggara kompetisi desain perhiasan ini. Satu hal lagi. Aku juga meminta semua yang hadir untuk menjadi saksi bahwa dia masuk. Aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Lin Yuyu yang menyuruhku. Dia menyuruhku mencuri desain Lin Wanwan. Dia juga berbohong padaku bilang, itu untuk mempertahankanku di perusahaan. Aku tak menyangka, itu untuk kemajuannya sendiri. Lin Yuyu, aku sungguh bodoh. Mempercayai kebohonganmu dan bekerja untukmu. Tidak, jangan percaya dia. Dia pasti Lin Wanwan menyuruh seseorang untuk memfitnahku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku merekamnya diam-diam. Buktinya tersembunyi di laci perusahaan. Lin Yuyu, apalagi yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? Kenapa? Kenapa kau ingin melawanku seperti ini? Ternyata selama ini, karya Lin Yuyu yang paling luar biasa, didesain oleh Lin Wanwan. Kita buta hingga tak melihat bakatnya, meski dia tidak lulus universitas. Di bidang desain, dia jauh lebih baik daripada kita. Lin Wanwan, aku secara resmi meminta maaf padamu. Karena kita telah memastikan bahwa karya Lin Yuyu dijiplak dari Lin Wanwan, maka kita harus memberikan penghargaan ini kepada orang yang berhak. Benar, pemenang sebenarnya dari kompetisi ini seharusnya adalah Lin Wanwan.
Meskipun kompetisi ini penuh lika-liku, pada akhirnya telah membersihkan dunia desain dari tren plagiarisme yang tidak sehat dan menemukan Lin Wanwan, bintang baru yang sedang naik daun ini dalam desain. Aku umumkan bahwa pemenang kompetisi desain perhiasan ini adalah Lin Wanwan. Mari kita semua, semoga dia desain perhiasannya mendoakan masa depan yang cerah dalam. Ambil apa yang menjadi hakmu. Di sini, aku ingin berterima kasih secara khusus kepada seseorang, suamiku, Gu Qing. Tanpa dukungan dan pendampingannya, aku tak akan mencapai kesuksesan ini hari ini. Aku benar-benar berharap bisa menjadi orang pertama yang berbagi ini dengannya. Terima kasih semuanya. Kalian tidak tahu The film was translated masa lalu and wanita ini narrated by betapa M. kotornya. Media. Begitu dia dewasa dan kuliah, dia main-main dengan pria. Lalu dia pergi diam-diam dengan pria. Akhirnya di kamar mandi, dia melahirkan bayi yang meninggal. Dia berdiri di sini hari ini dan menerima penghargaan ini. Benar-benar memalukan. Kompetisi macam apa ini? Apa ini kompetisi untuk mengungkap skandal, bakat, dan moral? Tak selalu sebanding. Satpam bawa dia pergi. Lin Wanwan, kau menghancurkan hidupku. Dan aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sekarang semua orang tahu bahwa kau jalang. Siapapun bisa tidur denganmu. Hahaha. Wanwan, kau baik-baik saja. Begitu muda dan cantik, bagaimana dia bisa begitu murahan? Apa dia benar-benar bajingan? Sungguh dosa. Betapa memalukan. Aku malu untuknya. Gu Qing, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Maafkan aku. Wanwan. Wanwan. Gu Qing. Kau tahu segalanya. Jangan khawatir. Aku tidak akan percaya apa yang wanita gila itu katakan. Tapi, semua yang dia katakan itu benar. Setidaknya, kau tidak seperti itu di hatiku. Bahkan jika ini terjadi padamu, itu pasti karena apa yang telah kau alami, sehingga kau harus menghadapi ini. Benar. Jangan takut. Aku di sini. Gu Qing, aku selalu ingin memberitahumu. Hari ini aku akan menceritakan semuanya yang terjadi sebelumnya. Jika kau tak bisa menerimanya setelah mendengarnya, aku bersedia bercerai darimu. Wanwan. Kau adalah istriku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Enam tahun lalu, ibuku meninggal dunia. Tapi bahkan sebelum jenazah ibuku dingin, ayahku membawa ibu tiriku, Wang Lei dan Lin Yuyoi ke rumah kami. Tahukah kau? Lin Yuyoi, saudari tiri ini, hanya 6 bulan lebih muda dariku. Ayahmu telah berselingkuh sejak dini. Ibuku sangat baik padanya. Di ranjang kematiannya, dia terus memikirkannya. Terus mengatakan padaku untuk menjaganya dengan baik. Mengatakan padaku untuk tidak menghalanginya mencari wanita lain. Jika ibuku tahu semua ini di alam baka, entah betapa sedihnya dia.
Jangan khawatir. Ibumu adalah orang yang sangat baik. Di dunia lain, dia pasti akan sangat bahagia. Aku juga akan selalu bersamamu. Aku takkan seperti ayahmu. Sejak ayahku menikah lagi, aku menjadi beban bagi keluarga Lin. Lin Yuyu adalah biji mata mereka. Lin Yuyu yang selalu memanfaatkan posisinya sebagai anak kesayangan, selalu menindasku. Untungnya, Guming kakak laki-laki tetanggaku, selalu membantuku. Tapi baru setelah aku masuk ke universitas yang kuinginkan, aku akhirnya meninggalkan keluarga Lin. Beruntungnya Guming kuliah di universitas yang sama denganku. Justru karena perhatian Guming, Lin Yuyu terus menyebarkan desas-desus tentang aku dan dia. Aku tidak terlalu peduli. Karena aku pikir, dengan hidupku sendiri, aku selalu bisa mengandalkan pekerjaan paruh waktu dan beasiswa untuk menghidupi diriku sendiri. Tapi masa-masa indah tidak berlangsung lama. Aku masih tidak tahu mengapa mereka begitu membenciku. Mereka ingin di usia yang paling menjanjikan bagiku menggunakan cara-cara keji seperti obat bius untuk menghancurkanku. 6 tahun lalu, mereka menggunakan alasan merayakan ulang tahunku untuk memberiku obat bius dan membuatku pingsan. Saat aku terbangun lagi, aku sudah terbaring di ranjang hotel. 6 tahun lalu. Saat itulah, ayahku mengalami kecelakaan. Titik penting bagiku untuk mewarisi bisnis keluarga. Saat itu juga, aku dibius seseorang. Didorong oleh efek obat, aku menyakiti seorang gadis. Apa kau ingat? Di hotel mana itu? Maafkan aku. Aku tidak ingat. Saat itu, pikiranku benar-benar kosong. Aku hanya ingat. Dia sepertinya dipaksa juga. Dia sepertinya juga menangis. Kemudian, Wang Lei mendesakku untuk melaporkannya ke polisi. Aku menolak. Pertama, aku tidak ingin terekspos ke media. Kedua, aku merasa dia juga orang yang malang yang dipaksa. Aku sudah memikirkannya dengan saksama selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, bisnis keluarga Ling meningkat pesat. Mungkin saat itu mereka mengkhianatiku demi keuntungan tertentu. Mungkinkah kau melindungiku? Jika korbannya telah melaporkannya ke polisi, takkan ada Gu Kengsu hari ini. Baik, ya. Aku tak peduli masa lalumu. Aku hanya peduli masa kini dan masa depan. Bisakah kita bersama? Tidak. Biarkan aku selesai. Setelah itu, awalnya aku ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian, aku mengetahui bahwa aku hamil. Lin Yunyu terus meningkatkan fitnahnya terhadapku. Menuduhku promiskuus. Kemudian, sekolah mengeluarkan aku. Wang Lei berkata, untuk melindungi reputasi keluarga Lin, dia memenjarakanku di rumah. Kemudian, sampai aku merasakan sakit perut yang tak tertahankan. Tidak ada yang membantuku. Aku sendirian di kamar mandi. Saat aku melahirkan anak itu, kemudian, karena kehilangan banyak darah, anak itu juga meninggal. Aku kasihan padanya. Lalu Lim Juki ini, apa dia tidak peduli sama sekali padamu? Dia hanya
sampah yang sangat egois. Dia menikahi ibuku. Karena dia mengincar harta kakakku. Setelah ibuku meninggal, dia tak sabar untuk mencari target berikutnya. Baginya, aku hanyalah beban. Bajingan Lin Juki itu. Awalnya, mereka bilang aku tidak senonoh. Bahwa aku telah mempermalukan keluarga Lin. Aku tidak tahu yang sebenarnya. Dan hanya bisa membiarkan mereka memarahiku. Tapi kemudian, ketika aku tahu bahwa semua ini diatur oleh mereka, aku sadar betapa bodohnya aku. Betapa naifnya. Awalnya aku pikir, jika aku bertahan, aku bisa melewati masa-masa sulit itu. Tapi kemudian kakak sakit. Satu-satunya orang yang kakek sayangi adalah aku. Untuk mengobati kakek, aku harus merendahkan diri di hadapan keluarga Lin. Tapi aku tahu, keluarga Lin tidak bisa diandalkan. Jadi aku terus bekerja keras. Meskipun aku tidak menghasilkan banyak uang, aku tahu, akan selalu ada harapan. Wan. Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak bertemu denganmu lebih cepat dan membiarkanmu sangat menderita. Awalnya aku pikir, asal aku cepat mengumpulkan cukup uang dan menyembuhkan penyakit kakek, aku bisa segera meninggalkan keluarga Lin. Tapi keluarga Lin tidak membiarkanku tenang. Mereka benar-benar demi uang menjualku ke tuan Wang itu. Aku tidak mau menikah dengan tuan Wang itu. Jadi aku menemukanmu. Untuk nikah kilat dan mendapatkan akta nikah. Gu Qing. Aku dalam keadaan hancur seperti ini. Bisakah kau tetap menerimaku? Wan. Itu orang-orang menjijikan dari keluarga Lin yang menyakitimu. Aku pasti akan membuat mereka membayar atas dosa-dosa mereka. Gu Qing yang tak berguna. Meskipun keluarga Lin busuk sampai ke akarnya, mereka punya kuasa keluarga. Demi keuntungan, mereka akan melakukan apa saja. Dan aku memberitahumu ini karena aku ingin jujur padamu. Jadi kau bisa membuat keputusan. Bukan untuk kau balas dendam untukku. Wan. Kau adalah istriku. Mulai sekarang, aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Adapun sebelumnya, aku juga akan membuat keluarga Lin memberimu penjelasan. Kau istirahatlah dulu. Aku akan keluar sebentar. Aku akan segera kembali. Gu Qing jangan pergi ke tempat mereka. Gu Qing Shuo. Kau Gu Qing Shuo. Wan. Dengarkan penjelasanku. Aku. Apakah kau Gu Qing atau Gu Qing Shuo? Entah aku Gu Qing atau Gu Qing Shuo, akulah satu-satunya suamimu, seseorang yang mencintaimu. Pantas saja. Aku selalu merasa kalian berdua punya kemiripan. Tapi aku tak menyangka, kau ternyata orang yang sama. Pantas saja. Seorang pengantar barang. Orang biasa. Kau mampu membeli perhiasan senilai 5 juta. Setiap kali aku mengalami kesulitan, kau bisa muncul di depanku seketika. Ternyata aku sudah jatuh ke dalam jaring yang kau buat. Bahkan semua tentang aku bergabung dengan Gobsin diatur olehmu kan? Aku benar-benar berpikir, cahaya akhirnya muncul dalam hidupku. Wan, bukan seperti yang kau pikirkan. Tuan Gu. Berpura-pura miskin untuk merasakan hidup. Pasti menyenangkan ya? Wan, Lepaskan aku. kau adalah istriku. Jangan panggil aku begitu. Aku tak pantas. Wan, aku suamimu. Tidak ada yang pantas atau tidak pantas.
Apakah kau menganggap semua yang terjadi di antara kita sebagai aktingku? Entah aku Gyuking atau Gu Kengsuo, apakah itu benar-benar penting? Aku tetap aku. Semua yang terjadi di antara kita nyata. Lepaskan aku. Suamiku adalah Gu King, bukan Gu Kingsuo. Wan. Aku benar-benar mencintaimu. Aku akui. The film was Awalnya aku mendekatimu dengan sikap yang sama, memikirkan pernikahan cepat, hanya untuk menghindari masalah. Tapi selama ini, melalui interaksi denganmu, aku mendapati diriku jatuh cinta padamu tanpa harapan. Terlepas dari identitasku, cintaku padamu tidak akan berubah. Alasannya, aku pergikan Chan buta itu sebagai pengantar barang, karena aku juga punya masa lalu yang menyakitkan. Aku CL, Drop Ixin, tampak glamor di depan semua orang. Tapi aku tahu, tanpa gelar ini, di mata orang lain, aku hanyalah seekor anjing liar. Saat aku berusia 22, ayahku meninggal dalam kecelakaan mobil. Tepat saat aku hendak mewarisi bisnis keluarga Gu. Aku dijebak. Meskipun akhirnya aku mengambil kendali. Periode itu adalah titik terendah dalam hidupku. Semua orang mengira keluarga Gu kami akan kehilangan kekuasaannya. Mereka yang dulu menyanjungku, semua menghindariku, bahkan menendangku saat aku terpuruk. Jadi kau juga sedang sial ya? Pantas saja kau memerankan pengantar barang dengan begitu meyakinkan. Akhirnya kau mau bicara denganku. Aku mungkin CL, Drop Ixin, dikelilingi orang setiap hari. Tapi kau tahu apa? Kali ini, sebagai pengantar barang, adalah saat paling membahagiakan. Sejak aku jadi CL, aku harap pasanganku mencintaiku apa adanya. Bukan karena aku seorang CEO atau kau telah memberiku begitu banyak kebahagiaan. Masih ada beberapa hal, aku hanya bisa memberitahumu setelah aku mengetahui apa yang terjadi 6 tahun lalu. Wan. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Apakah kamu bersedia melanjutkan perjalanan ini bersamaku? Gu King, ayo kita bercerai. Kenapa? Karena kita bukan dari dunia yang sama. Aku percaya kau benar-benar mencintaiku. Tapi orang-orang di sekitarmu pasti tidak akan menerimaku. Kita bukan dari dunia yang sama. Aku tak pantas untukmu. Layak atau tidaknya dirimu bukan orang lain yang menentukan. Itu keputusanku. Gu Kingsuo, mungkin bagimu, aku hanyalah pemandangan yang agak tidak biasa. Itu hanya bisa menarik perhatianmu sesaat. Sebuah dunia yang sepenuhnya sempurna. Pemandanganku ini ditakdirkan untuk tidak menahanmu. Wan. Beberapa bulan terakhir, kita bersama. Apakah kau menganggapku seperti pria tak berperasaan dan tak berbudi? Bahkan jika aku memiliki 3.000 dunia, aku tetap akan berada di dalam momen-momen singkatmu. Bertahan seumur hidup. Gu Kingsuo, lepaskan identitas Gu King. Dan gunakan pikiran Gu Kingsuo untuk memikirkan ini masak-masak. Untuk keluarga bergengsi seperti keluargamu keluarga Gu. Bagaimana mungkin mereka setuju? Wanita bernoda dengan seseorang sepertiku menikahimu. Kau tak perlu khawatir tentang itu. Aku akan. Gu Kingsuo, beberapa bulan terakhir yang kita habiskan bersama, anggap saja mimpi. Sekarang mimpi itu telah berakhir. Mari kembali ke kenyataan. Wan. Awal kita adalah keputusanmu. Tapi kapan berakhirnya? Harus giliranku yang memutuskan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Kau mau kemana? Untuk bertemu orang tua.